Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa'i wal wafa qutbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama amma ba'du ayuha sadatina al-aizza al-fudala. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para ajengan, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kami banggakan, dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, pengurus takmir masjid, pimpinan-pimpinan ormas. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tidak berarti mengurangi hormat takdim ikhtiram kami kepada para beliau. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau saya duduk di kursi sendirian, sedangkan kesepuan-kesepuan duduk di bawah. Jadi ulah kirang-kirang panghampun tenang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan Muharram untuk seperti atau sekarang-sekarang ini sangat diperlukan. Mengapa diperlukan? Karena satu Muharram atau hijrah kaya dengan sejarah. Dari satu Muharram akan membuka wawasan, pandangan yang lebih jauh untuk ke depan, khususnya umat Islam dan umumnya untuk bangsa Indonesia. Sebelum saya menerangkan tentang hijrah, mari kita menguak sejenak bagaimana kemajuan-kemajuan sektor dari masalah budaya, agama, sampai ke bidang ekonomi. Apakah hijrah baginda Nabi SAW karena tuntutan perut atau takut? Tidak. Rasulullah hijrah perintah wahyu minallah. Kalau takut mustahil Rasulullah takut. Rasulullah tidak ada yang ditakuti selain Allah. Dan kalau tuntutan perut, Rasulullah lebih yakin daripada kita-kita ini. Wa ma yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Mengapa dihijrahkan? Kita melihat bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah. Tapi bukan berarti Ka'bah itu tidak ada, sudah ada dari semenjak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Sampai regenerasi penerusnya, ya ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang mau diatur, ada yang suka ngatur, dan ada yang tidak diatur, tidak mau diatur. Sampai ke zaman Nabi Allah Nuh diperingatkan dunia ini tenggelam. Orang-orang yang dibawa oleh Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Nuh sendiri itu melahirkan beberapa generasi. Generasi-generasi tersebut dibagi 4 bagian. Yang pertama suku Arya, yang kedua Semit, yang ketiga Babilonia, yang keempat Barbar. Tapi terkadang diri saya sendiri ini sekarang suka bertanya, kemana sejarah-sejarah ini? Suku Arya atau Bani Arya sangat terkenal, malah disebutkan di dalam Al-Quran. Dzulkarnain yang hidup di zaman Sayyidina Daud, Nabi Allah Khadir, 3 orang inilah yang membendung adanya Jud wa Ma'juj. Terkenal sampai disebut orang yang mempunyai 2 tanduk, Dzulkarnain, yang menguasai timur dan barat. Artinya itu keturunan-keturunan beliau Austria, Jerman, Persia kuno atau Iran sekarang, sebagian Pakistan, India. Dari suku Semit yang melahirkan Timur Tengah, Eropa. Babilonia yang melahirkan Irak, keturunannya sampai Afrika. Barbar sampai ke Mongol, Cina sebagian. Perkembangan ini luar biasa. Tidak cukup dari itu, diberi tanah masing-masing, diberi hak masing-masing. Ya biasa saja, tidak kaget. Sifat sebagian manusia, tomak itu kebiasaan mewarnai. Saling intervensi, saling menguasai. Karena timbul satu kerajaan-kerajaan yang tidak puas dengan kekuasaannya, saling baku hantam, saling merebut, tidak saling melindungi hak-haknya. Tapi di dalam Al-Quran, wa ja'alna syu'uban wal qabaili ta'arafu, Allah Ta'ala menjadikan suku bangsa untuk li ta'arafu, saling mengenal. Bukan saling mengenal karena melihat mata, permukaan, wajah, atau hidung, atau mulut. Oh Habib Lutfi hidungnya panjang, ini turunan Habaib. Oh yang ini sipit, mestinya ada keturunan Cina. Yang ini agak hitam sedikit, oh ini India. Tidak semua India hitam. Bukan dari itu yang dimaksud lita'aruf. Yang dimaksud lita'arufu untuk saling mengenal, untuk saling menghargai hak-haknya anak suku bangsa,
yang telah diberi oleh Allah Ta'ala. Haknya bangsa lain apa? Kami wajib melindungi, menghormati hak bangsa lain. Bangsa lain pun juga harus menghargai bangsa yang lain juga. Akhirnya yang ada saling melindungi, saling mengayomi, saling mengisi, dan lain sebagainya. Bukan saling berebut untuk baku hantam di antara sesama. Dimodali oleh Allah oleh apa? Lita'arofunya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dimodali karena takwanya. Kalau makna inna akramakum indallahi atqakum menggunakan kalimat tafdil, kalau tidak salah atqakum, orang yang paling takwa. Nah, sebanyak ini kita ini berani tidak mengaku ana paling takwa, saya paling takwa. Justru orang yang alim, yang soleh takut kalau akan mengaku ana paling takwa, justru berebut ana paling fakir. Saya adalah paling fakir. Di hadapan siapa kalimah ana paling fakir? Di hadapan manusia? Lah, bukan di hadapan manusia. Ana fakirun indal maulal adim. Saya hamba Allah yang fakir, fakir amalnya, banyak dosanya, dan lain sebagainya. Dan pengakuan ini bukan pengakuan basa-basi. Kalau saya dikatakan mengaku al-fakir, karena biasanya orang alim itu mengakunya bodoh, tidak punya ilmu, tapi tidak sadar bahwa kalimatul fakir adalah untuk mengundang supaya dipandang wal alim. Ini dunia tasawuf. Jadi menggunakan kalimat fakir tapi untuk mengundang predikat kealiman. Tapi fakir di sini ada fakir indallah. Nah, kalau kita tanya siapa yang paling atqa, kalau kita jawab insya Allah sepakat. Orang yang paling atqa adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita takbir Allahu Akbar. Siapa yang mengajarkan? Coba, siapa yang mengajarkan Allahu Akbar? Kita tahu Allahu Akbar dari mana? Mengapa kita tidak pernah nyebut Rasulullah? Sallu ala Nabi, mestinya kan begitu, baru Allahu Akbar. Kalau kita menyebut Allahu Akbar, Allah Ta'ala maha besar, berarti kita kecil, tidak ada artinya apa-apa. Mestinya ketika kita menyebut Allahu Akbar, semakin tawadhu, semakin takut kepada Allah. Ketika kita menyebut salluna ala nabi, kita ingat kepada akhlak dan perjuangan Rasulullah SAW, sehingga kita mengerti bersyahadat, kita bisa mengerti mana bisa memisahkan yang hak dan yang batil, kita bisa mengerti memisahkan mana yang halal dan yang haram. Coba kita bisa mengerti, bisa membedakan akhlak yang terpuji dan akhlak yang tidak terpuji. Siapa yang mengajarkan? Rasul yang menunjukkan kita kenal kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah. Seperti kita pada waktu salat, sholli fardhu zuhri atau maghrib, begitu mengucapkan Allahu Akbar, hilanglah kita, tidak ada artinya apa-apa. Bukan semakin begini, kun mutawadian, semakin berakhlak, semakin adab. Begitu mengucapkan Allahu Akbar, ya Allah, Kaulah yang maha besar. Apa artinya kami ini? Mengapa kita bisa kenal yang demikian? Karena kita kenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Seandainya kita bisa memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, potong kambing 1000, potong sapi 1000, kerbau 1000. Seumpamana can belum ada apa-apa. Kambing 1000, kerbau 1000, sapi 1000 belum apa-apa dibanding Rasulullah SAW bagaimana mengajarkan kita sampai kita ngerti beriman wal Islam. Iman Islam kita tidak bisa ditakar sekalipun gunung karang jadikan emas, belum apa-apa. Lalu apa terima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagian terima kasih kita kepada Rasulullah apa? Apakah akhlak kita semakin baik atau akhlak kita semakin mundur? Adab kita semakin bagus atau sebaliknya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sinilah kita angkat bagaimana perjuangan baginda Nabi SAW sampai inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum maknanya yang paling takwa adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah kami semuanya menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak menjabat syafaatnya fidarain. Itu satu contoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Generasi per generasi mendapat perlindungan karena kita lita'arafu, kita kembali lagi. Diberi negara ini menjadi negara ini, menjadi negara ini. Kalau kita mengenal wa ja'alna syu'uban qabail wa syu'uban lita'arafu umpamanya, ngerti kita itu. Tidak ada dunia akan repot perang, enggak ada. Saling gontok-gontokan enggak ada. Karena apa? Saling mengenal hak-haknya yang harus dilindungi di antara sesama lainnya. Nah, kalau kita melihat telah dibangun apa yang disebutkan Baitullah tersebut, saya berpikir terkadang kalau orang umroh maaf, orang haji maaf, biasanya tawaf di Ka'bah itu berapa ribu para anbiya dari semenjak Nabi Allah Ibrahim yang tawaf di lingkungan Ka'bah, terutama telapak kaki baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para anbiya telapak kaki kaya sekali di lingkungan Baitullah itu. Jadi kalau kita tawaf ini kaki kita, sebab mendapatkan barokah dari apa? Godam min kuli, godam min Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, godam min kulil anbiya. Bertelapak kaki dapat sebab barokahnya telapak kaki para anbiya, khususnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya kita pulang haji, kita pulang umroh malu karena apa? Telapak kaki kita telah menginjak mendapat barokah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Sayang kalau kakinya kita bawa ke maasi karena sudah bersih. Satu contoh. Semakin umroh lagi, tambah lagi. Kalau aki itu buatnya tambah, semakin tambah. Ini satu contoh. Tapi di zaman jahiliyah pada waktu itu sudah ada haji. Hajinya cara orang-orang jahiliyah yang masih berpegang adat istiadat para leluhurnya. Yang jelas sebagian belum beriman. Maka tawafnya banyak pada waktu itu, tawafnya telanjang. Sebelum baginda Nabi lahir, kalau tawaf laki perempuan telanjang. Yang melarang harus berpakaian pertama kali siapa? Kakek atau datuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Hashim bin Abdi Manaf. Itu yang pertama kali melarang orang tawaf tidak boleh telanjang. Sejarah itu. Dan orang tawaf tidak boleh keadaan sakar, mabuk. Ya itulah Sayyidina Hashim
bin Abdi Manaf. Beliau kalau mau datang musim haji 50.000 ekor kambing untuk menghormat tamu hajinya. Dan dari situlah income yang luar biasa untuk masuk Masjidil Haram, masuk Haramain, terutama Mekah. Tapi itu tahunan. Bedanya di sini. Pendapatan pemasukan ini tahunan. Maka dengan hijrah ke Madinah adalah hari kebangkitan, diantaranya selain ideologi, akidah fil Islam, hari kebangkitan ekonomi. Itulah. Dari sinilah perkembangan ekonomi. Begitu hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pedangnya, pedang ekonomi. Allahu Akbar, bangun marketing, pasaran, ekonomi dikuasai. Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi. Allahu Akbar, bangun pertokoan, bikin mall, kalau sekarang Alfamaret. Allahu Akbar, bangun rumah sakit yang alat-alatnya lengkap untuk menolong saudara-saudara sebangsa, seagama, setanah air, dan untuk menolong sebangsa, setanah air. Rumah sakitnya ngetop, modern peralatannya. Allahu Akbar, tiap masjid punya ambulan untuk menolong lingkungannya. Allahu Akbar, punya klinik-klinik yang luar biasa. Madrasahnya maju. Allahu Akbar, bangun SMP, SMA di mana yang modern, yang luar biasa. Bukan Allahu Akbar ini pedang. Sadar. Bangsa lain sudah maju, para bapak, para ibu, membuat sekat nuklir, kendali, kendaraan untuk bertempur. Justru terkadang kita beli kepada orang lain. Ekonomi kita kalah, pertanian kita kalah, apalagi ilmu kedokteran, IT, elektro, dan sebagainya. Kita ternina bobokkan ketinggalan dan ketinggalan, masih ribut saja. Yang memilih A dan yang memilih B terkadang masih sampai sekarang belum akur. Nanti belum yang ribut tentang maulud, tentang talqin, tahlil, maulud, manakib dan lain sebagainya. Ribut terus, kita ternina bobok yang begitu terus. Kapan majunya umat Islam Indonesia? Kapan majunya ke bangsa ini untuk ke depan? Sehingga tetangga kita anak-anaknya cerdas tapi tidak mampu. Harusnya anak-anak kita menjadi dokter. Hafidhul Quran menjadi dokter. Hafidhul Quran dokter spesialis kandungan. Hafidhul Quran dokter spesialis pankreas. Hafidhul Quran dokter spesialis dan lain sebagainya. Kedokteran-kedokteran. Yang satu jago ahli hadis tapi insinyur pertanian, bisa menghidupkan pertaniannya maju. Kita tidak ketinggalan. Bagaimana memajukan buah-buahan, tidak asal buah saja tapi dibungkus, dikemas yang baik sehingga daya tariknya luar biasa. Sudah buahnya cantik, pakaiannya bagus, daya tarik luar biasa untuk meningkatkan harga. Kalau saya lihat kemasan daripada minyak harum, minyaknya kecil ini dari Mekah orang haji, tapi terkadang bungkusnya besar, keras lagi. Ya Allah, ini kemasannya luar benar. Tidak tahu dibuka si minyaknya cuma sebotol ini saja. Kemasannya menarik, bagaimana daya tarik. Buah-buahan kita sebetulnya tidak kalah dengan luar negeri. Pertanian kita sebetulnya tidak kalah dengan luar negeri. Bangsa kita akalnya pun, kecerdasannya tidak kalah. Dikira apa? Sudah maju. Abad ke-9 Hijriah, Indonesia sudah menelurkan tokoh ulama di Haramain, mengajar di Masjidil Haram. Coba di kitab Jami' Rahmatullah Aulia Juzani, di situ ada Asy-Syaikh Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Terang-terangan disebut Al-Jawi. Guru besar mengajar di Masjidil Haram tahun 900 Hijriah. Sebelum Maulana Syarif Hidayatullah.
Bangsa kita sudah maju di sana. Belum dia diturunkan turun sampai ke Syekh Abdul Karim, Kiai Nawawi Al-Bantani. Berapa taklifnya beliau? Ada 400 kitab. Kemana 400 kitab ini? Paling yang kita tahu kitab Syarah Riyadul Badiah, Safinatun Najah, Sulamun Najah, Sulam Taufik, dan lain-lainnya, Tafsir Munir. Masih banyak sekali. Mid'in Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali Al-Bantani. Ulama-ulama Indonesia luar biasa. Maha guru dalam ilmu tarekat, Syekh Ahmad Khatib Sambas dari Sambas, Kalimantan. Guru besar tarekat Qadiriyah. Muridnya dari India, dari Pakistan, dari Jawa sendiri. Muridnya dari luar, dari Afrika, dari Mesir, dari Hadramaut. Banyak yang mengambil kepada Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas. Belum tokoh-tokoh yang lain. Berarti kalau kita menengok sejarah, maaf saja saya katakan, bangsa kami bangsa yang besar, bukan bangsa yang rendah. Harusnya kita selaku menjadi bangsa Indonesia mempunyai kebanggaan tersendiri. Indonesia tidak subur karena tanamannya saja, tapi subur keauliaannya yang ittiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, luar biasa para bapak, para ibu. Coba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangun tempat-tempat ladang-ladang ekonomi sehingga umat Islam pada waktu itu maju. Tadinya kita pinjam modal dengan bangsa orang lain, tapi di zaman Rasulullah mereka pinjam kepada kita. Dan bisa menyatukan umat, menyatukan bangsa dengan deklarasi Madinah. Dicontoh, dibawa oleh nenek moyang kita. Siapa beliau? Saya tunjukkan yang dekat saja, tidak usah jauh-jauh. Kalau kita nunjukkan ke Surabaya, Sunan Ampel jauh. Ini yang dekat saja, Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Bagaimana Maulana Syarif Hidayatullah disuruh, diperintah, mendapatkan mandat oleh Kanjeng Sultan Trenggono untuk mempertahankan daerah Sunda Kelapa berhadapan dengan Portugis. Beliau mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Setelah itu beliau akan diangkat menjadi gubernur. Beliau menolak, lebih suka meneruskan torekotnya. Akhirnya beliau membuat satu tempat khalwat yang luar biasa di Gunung Sembung. Diteruskan oleh putranya yang di Banten, Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Maka ketika orang bertanya pada saya, Habib, keistimewaannya ziarah Wali Sembilan itu apa? Jawabnya mudah, malu. Apa jawabnya? Malu. Duh, kok begitu sih, Bib? Gak pakai baca Yasin, tahlil. Itu sih tidak cerita, saya orang ziarah kubur biasa begitu. Mengapa malu? Maulana Syarif Hidayatullah sampai sekarang masih berdakwah dalam kuburnya. Mana buktinya? Orang yang ziarah ke Syarif Hidayatullah langsung datang, Salamullah ya sada minar rahman yaghsyakum ibadallah ji'nakum talabnakum qasadnakum. Begitu duduk Al-Fatihah, tidak lama baca ayat-ayat sampai berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba, orang di dalam kubur masih bisa berdakwah, bisa mempersatukan umat. Yang satu kelompok golongan kita muslim ini, rombongan dari mana, imam tahlilnya sendiri-sendiri, teu aya nu paseha. Kompak, rukun, ngahiji. Coba.
Di sini tahlilnya lagunya lain, yang di sini lagunya juga lain. Di sini ada yang panjang, di situ ada yang pendek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu illallah, la ilaha illallah. Yang satu ngebut lagi illallah, la ilaha illallah. Yang paling belakang illallah, la illallah, la ilaha illallah. Rombongan tidak ada yang tukaran atau pesea. Kompak rukun. Ini mungkin yang lagunya enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sebelahnya rombongan sebelah sana. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamun dikir teh ulah gitu, ya dada abdi teh sesak pisan dengan dengarkeun. Sesak nafasnya karena berat betul ini. Illallah, la ilaha illallah. Kata yang kelompok ini mengatakan, saya nikmatnya di sini. Kalau tidak begini nggak marem mati saya. Panjenengan ongko-ongko itu jalan. Jangan maksakan orang. Ini masih ribut sendiri, kelompok 1A, B, yang belakang yang ngebut. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dua orang ini lagi ngebut. Kata yang ngebut, kalau nggak ngebut nggak dapat banyak. Lah, yang belakang sendiri malah nggak kelihatan. Loh, kayak mau lari maraton aja. Belum subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang sana baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang satu kelompok lagi ya latif ya latif ya latif ya latif. Ini yang ribut ya latif yang ini sallallahu ala Muhammad. Anehnya sambil gini sallallahu ala Muhammad, yang satu ya latif ya latif ya latif. Tapi nggak ada yang ribut. Yang sebelah lagi punya non muslim. Coba kalau tak percaya ke Syarif Hidayatullah. Yang pakai bekakak hayam, apelna, lilin yang panjang sampai lilin yang kecil, yang gendut gembrot sama yang kurus. Lilinnya dari yang nyala semua belum menyanya. Kalau sudah dikasih begini kurang besar tambah lagi, asapnya luar biasa. Apa ribut yang satu? Ulah besar-besar ting itu menyana kumaha santai. Tidak, nya santai, tidak ada yang ribut. Jadi saya berpikir, Masya Allah, Syarif Hidayatullah di dalam kubur sudah 400 tahun masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa, masih bisa ngajak berdakwah. Bahkan di lingkungan Syarif Hidayatullah ada pasar lagi, toko-toko dan sebagainya. Berarti Maulana Syarif Hidayatullah masih mampu membuat ekonomi kerakyatan. Coba di Gunung Jati tidak ada Syarif Hidayatullah, kira-kiranya rame tidak? Tidak bakal rame. Masa mau jualan sama kuburan? Belum Maulana Hasanuddin Banten putranya. Waktu saya kecil ziarah ke Banten tahun 50, isinya pohon besar-besar, bekas keratonnya yang di depan masjid gak jauh sebelah sana itu. Ya Allah, cak Sunda mamerin kalau tidak salah keeng. Aduh, hebat. Nah. Tapi hebat, anu ziarah di mana-mana datang. Yang jualan paling banyaknya jualan bunga kembang. Sekarang sudah menjadi pasar luar biasa. Jadi secara tidak langsung tanpa Maulana Hasanuddin Banten di situ, siapa? Apa bisa ramai di situ? Sebab lo ini. Nah ini menjumlah karomah radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau mau tanya apa keramatnya Wali 9, apa yang mengatakan itu fiktif, itu udah ada cerita. Gampang saja, lu bisa nggak bikin pasaran tuh seperti Maulana Hasanuddin Banten? Jangan ngomongin
Coba bikin tuh, orang sudah meninggal tanpa di situ ada Maulana Hasanuddin Banten, rame tidak di Banten? Di Cirebon rame tidak di Cirebon? Di luar Batang, Tabah Habib Husain luar Batang rame tidak? Nah, dengan adanya itu semuanya untuk membangkitkan kita lebih jauh wawasan ke depan. Bagaimana kita ini menjadi bangsa yang kompak, yang rukun, dan bagaimana kita menjadi umat Islam yang semakin kuat, memberikan satu contoh ekonomi, pertanian luar biasa. Mestinya begitu. Bukan sekadar memperingati satu Muharram adalah tahun hijrah. Buktikan kita dari orang-orang yang hijrah minal fuqara ila tujar, dari kefakiran menjadi orang kaya, menjadi seorang petani, menjadi seorang ahli pertanian yang menghasilkan. Itulah yang diharapkan sebetulnya. Sehingga kita bisa memahami, bisa mengarahkan al-aitam. Nah, kalau ekonomi kita, pertanian kita tidak kita dorong, kita maju, mana mungkin kita akan memperhatikan pertanian, memperhatikan al-aitam sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perintahnya. Kalau itulah makamnya Sayyidina Husain di Mesir, luar biasa. Apa diantaranya? Mampu membiayai mahasiswa 3.000 mahasiswa. Entah sekarang. Sayyidatina Nafisah, wali perempuan, cucu Sayyidina Hasan, mampu membiayai. Nah, seperti Maulana Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin Banten, dan wali-wali lainnya, wali 9 di Jawa, bisa begitu membuat ekonomi kerakyatan, bisa mempersatukan umat. Mestinya kita harus meniru yang hidup. Bukan ruwet terus. Akhirnya memberikan kesempatan bagi orang yang tidak suka bangsa Indonesia. Dia akan masuk bagaimana caranya memecah belah bangsa ini. Kalian kita ini, saya mau tanya, kemana 1945? Sudahkah kita pernah mengangkat bambu runcing? Jangan senjata. Terlalu jauh. Ikut andil besar tidak menegakkan sangsaka merah putih. Di mana kalian pada tahun-tahun itu? Pejuang-pejuang kita banyak yang ditembakin oleh penjajah, terpaksa mengungsi dengan keluarganya, tapi tidak kalah semangat di dalam berjuang melawan terus. Sehingga berkibar kembali sangsaka merah putih, merah tegaknya merah putih, berdarah. Bukan hadiah Indonesia merdekanya, hadiah. Kita ada di mana? Pernah andil apa? Coba. Lihat bendera saja kurang lurus saja tegakkan, ini kurang bersih apa gimana. Terkadang benderanya parantos umur 1 tahun can diganti. La ilaha illallah, kasihan. Nah, kapan kita akan maju? Itu satu. Mestinya kita banyak berjuang, meniru apa yang ditinggalkan oleh para beliau. 47 ada peristiwa apa? 48 kita ada di mana? Peristiwa Madiun dan lain sebagainya. Sampai 65. Kita telah mengisi apa dalam kemerdekaan ini? Malu rasanya kepada para beliau-beliau yang telah menyatukan republik ini menjadi satu. Republik Indo yang keras, Indo. Nyebut bangsanya sendiri kok malu. Harusnya nyebut Indonesia. Kalian harus merasa bangga. Saya adalah bangga menjadi bangsa Indo. Harusnya kan begitu. Pelempem amat sih. Belum suruh manggul senjata, nyebut Indonesia aja berat. Apalagi suruh maju perang. Lah inilah. Bangkitkan kesemangatan, tunjukkan kesatrian kita bangsa Indonesia yang tidak mudah dipecah belah. Harusnya kan begitu. Bagian ngerti terima kasih kita kepada para beliau.
yang andil besar memerdekakan bangsa ini. Saya takut ada satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pertanyaan baginda Nabi? Ya Rasulullah, mata akuna mu'minan shadiqan, sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab oleh baginda Nabi, idza ahbabtallah, selagi engkau mencintai kepada Allah. Selanjutnya, ya Rasulullah, ahbabta rasulahu, dan kamu masih mencintai utusannya. Selanjutnya, ya Rasulullah, wa taba'ta tariqatihi wa sunnatihi, aneh sunnatihi wa tariqatihi. Nomor 3, nomor 4, mahabbah diangkat sendiri. Orang kalau cinta benar-benar tidak mungkin akan membuka aibnya orang yang dicintainya. Itu ciri khas. Walaupun saya punya istri, sudah melahirkan anak